Iya, kok wajahnya seger sekali. Ini berkat minum teh kelor. Oke. Karena kalau menurut WHO itu kan banyak sekali tuh manfaat kelor itu ya. Iya. Banyak sekali manfaat kelor itu. Jadi inspirasi pertama untuk menjadikan kelor ini sebagai produk itu terinspirasi dari bagaimana kita melestarikan budaya leluhur kita. Ya, karena kelor dulu saya anggap sebagai simbol kemiskinan. Kelor ini ternyata di luar negeri sana itu sangat familiar sekali dengan mereka. Bahkan ini sudah menjadi suatu konsumsi bagi orang-orang yang bule-bule karena mereka merasakan banyak sekali manfaat dari kelor ini. Ada orang spesial karena memang inspirator dan motivator. Beliau adalah Haji Nasrin H. Muhtar, warga NTB kelahiran Desa Kilua, Kabupaten Dompu. Pak Nasrin ini kawan, sebelum kita kenalan, beliau adalah si pengolah pohon ajaib. Dia adalah yang sebagai sayur kita setiap hari. Tapi siapa sangka sayur yang kita konsumsi setiap hari sudah menjadi produk yang mengglobal. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nasrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah, kabar baik ini Mas Faris. Iya, kok wajahnya seger sekali. Ini berkat minum teh kelor. Karena kalau menurut WHO itu kan banyak sekali tuh manfaat kelor itu ya. Iya. Banyak sekali manfaat kelor itu. Dan ada adik kita juga yang hadir di sini. Beliau adalah Erwin Irawan. Halo bro. Halo Mas Faris. Siap. Oke ya. Ini muda-muda udah punya PT sendiri nih, luar biasa ya. Jarang ada anak muda yang udah bisa mengelola perusahaan sendiri. Nah, Pak Nasrin ini kawan orang unik ya, yang bisa menyulap daun kelor menjadi uang. Bukan uang kecil. Kalau kelor yang biasa kita konsumsi kemudian ya bisa jadi uang kalau kita jual di pasar misalnya. Bukan itu maksud saya. Tapi uangnya uang gede ini ya. Uang gede. Amin. Sudah diekspor ke mancanegara. Nama produknya adalah teh Moringa Kidom. Nanti akan dijelaskan sama beliau nih. Nah, bagaimana ceritanya ini? Kelor bisa menjadi daunan atau sayuran atau sesuatu yang memiliki nilai yang besar ini, Pak Nasrin. Jadi pemirsa Global FM yang berbahagia, bicara tentang kelor ini adalah sebuah cerita yang memang terinspirasi dari apa yang menjadi budaya leluhur kita. Jadi inspirasi pertama untuk menjadikan kelor ini sebagai produk itu terinspirasi dari bagaimana kita melestarikan budaya leluhur kita, yang dimana pada saat sekarang ini dengan bermunculan produk-produk yang dari luar, itu jangan sampai kelor ini hilang dari peredaran sehingga generasi kita nanti tidak tahu lagi mana pohon kelor, yang mana pohon turi, yang mana pohon lantoro gitu ya. Nah, itu yang terinspirasi pertama. Yang kedua adalah dari kesukaan, hobi saya yang selama ini makan kelor. Jadi mantap ya. Jadi mulai dari kecil itu Mas Faris, hampir setiap hari, hampir setiap saat kita menemukan sayur kelor ini. Jadi mau nasinya beras, mau nasinya jagung, mau nasinya itu dari pisang, dari ubi, selalu yang ditemani itu adalah daun kelor sebagai sayur. Ya, yang ketiga adalah di NTB ini sangat banyak gitu kita mendapatkan itu. Jadi kalau ini dikelola jadi budidaya, maka itu akan menghasilkan sesuatu. Kenapa? Karena kelor dulu saya anggap sebagai simbol kemiskinan. Kenapa? Orang-orang di kampung-kampung lah yang suka makan kelor, walaupun ada sebagian di kota, tapi tidak sefamiliar orang-orang kampung. Dalam kategori bahwa tidak semua orang kampung itu miskin, tapi selama ini adalah yang kita tahu bahwa kelor itu adalah menjadi menu hari-hari bagi mereka. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena kelor hanya sampai dari kebun atau dari halaman itu sampai ke dapur meja makan. Kelor ini ternyata di luar negeri sana itu sangat familiar sekali dengan mereka. Bahkan ini sudah menjadi suatu konsumsi bagi orang-orang yang bule-bule karena mereka merasakan banyak sekali manfaat dari kelor ini. Maka WHO dan FAO memberikan brand kepada kelor ini sebagai pohon ajaib
Oke. Karena mulai dari akar sampai dengan kulit buah itu bermanfaat bagi kesehatan, buat kosmetik maupun untuk makanan. Dari akar sampai daun gitu. Sampai dengan kulit buah. Kulit buah. Ya, jadi akarnya, kulit batang, getah, ranting, daun, bunga, buah, biji, kulit biji, terus itu sampai dengan kulit buah. Bahkan sekarang itu lagi kita mencoba menelisik gitu kan, supaya kulit dari ranting, kulit dari dahannya itu bisa menjadi serat kain. Wow. Gitu. Bener-bener ya. Iya. Nggak ada yang Nggak ada yang terbuang percuma ya. Seperti gitu. pohon kelapa lah ya. Iya, Jadi- siap. Ya. Nah, ini skala industri yang sudah dilakukan sama Pak Nasrin ini kan. Ini mesin yang untuk mengolah kelor, apakah mesin sederhana atau sudah menengah atau udah canggih nih yang dipakai sekarang nih? Ya, jadi yang pertama kita dalam menghadapi industrialisasi yang seperti yang menjadi program dari NTB Gemilang. Yang pertama memang untuk mencapai industrialisasi itu ada 4 problem yang kami hadapi ya. Dalam setiap industrialisasi, baik itu berupa industri kecil menengah maupun usaha kecil menengah gitu ya. Yang pertama itu bahan baku. Persoalan kita selalu ada di situ. Apabila kita bagaimana membuat produk itu dalam bentuk massal, bahan baku menjadi problem. Nah, kelor ini kan gampang dibudidaya. Hari ini kita sudah menanam itu 150 hektar. Yang 100 hektarnya itu ada di Dompu, yang 50 hektar itu tersebar di beberapa kabupaten kota. Oke. 2021 kita sudah buat MOU untuk menciptakan atau menanam kelor itu sampai dengan 10.000 hektar. Artinya bahan baku tidak jadi problem untuk mensuplai bahan baku dan kontinu. Nah, yang kedua adalah peralatan. Yang selama ini kita peralatannya masih kelas ini, kelas untuk produksi massal nggak bisa. Nah, kita punya perusahaan ini sekarang kita sudah menghadirkan 2 mesin teh celup yang skalanya, yang satu kapasitasnya 4.200 per jam, yang satu skalanya adalah 6.000 saset per jam. Sudah mulai berlaku. Sudah mulai berlaku. Dan bahkan sekarang kita sudah punya lagi mesin untuk menjadi bubuk itu, ada yang kapasitasnya 50 kilo per jam dan ada yang 100 kilo per jam. Dan itu kita menggunakan tenaga listrik untuk sementara sekarang. Dan yang ketiga adalah dari sisi legalitas. Nah, masih banyak di antara kami sebagai pelaku usaha yang kadang-kadang hanya ya menerima begitu produknya sudah bisa laku aja udah, tanpa harus menaikkan ke kelas. Sehingga naik kelas ini penting. Apa yang harus kita lakukan? Ya, legalitas. Legalitas pertama, legalitas perusahaannya dengan membuat NIB, legalitas produknya di sini ada POM TR, ada PIRT, ada dia punya halal, ada dia juga punya sertifikat CPOTB gitu kan, ada HAKI. Nah, itu harus segera dilakukan oleh kami. Nah, alhamdulillah untuk kelor ini pabriknya atau industrinya sudah masuk sudah dapat sertifikat CPOTB. POM TR-nya baru satu-satu di Indonesia. Oke, mantap. Terus halalnya sudah halal nasional yang berlaku 4 tahun, ya. Terus kita sekarang juga lagi dalam proses untuk mendapatkan sertifikat HACCP untuk makanan, dan HAKI-nya sudah otomatis terdaftar karena merek dari produk kita ini adalah produk lokal. Jadi misalnya Kidom itu adalah Kilo Dompu. Kilo Dompu ya. Sasambodom, Sasak Samawa Bojo Dompu, Morikai, Moringa Kilo asli Indonesia. Jadi itu sudah memiliki brand lokal yang akan menjadi global. Gitu ya. Ini kan pendengar penasaran nih. Apa saja varian dari produk kelor ini yang diproduksi sama Pak Nasrin ini sekarang? Ya, yang pertama untuk obat kategori jamu, karena kalau sudah PR POM itu sudah kategori jamu karena bisa diklaim manfaatnya. Jadi ada yang teh celup itu yang isi 10, isi 2, isi 15, isi 20 dan isi 25 dalam bentuk teh celup. Yang kedua ada dalam bentuk misalnya seperti ini sudah dia bentuknya kalengan ya. Itu adalah bubuk gitu kan. Ini yang 150 gram. Selain daripada itu juga kita yang kapsul juga ada. Ya, untuk kosmetik itu kita sudah buat mulai dari masker yang tepung, yang bubuk, masker yang bentuk tisu basah, sama sabun cair dan sabun batangan. Nah, untuk produk yang makanan ini kita sudah produksi, ada kopi, kebetulan ini ada direktur mudanya, kopi kelor ya. Dan ada biskuit kelor yang dia nanti akan produksi, akan berlanjut lagi ada mie kelor, ada dodol kelor gitu kan. Bahkan untuk kosmetik itu selain dari sabun, terus masker tadi, kita juga berencana ke depan ada bikin namanya hand body kelor, pasta gigi kelor, parfum kelor dan sampo kelor gitu ya. Wah, biasa semua dari kelor. Bro Erwin,
Ini dari kopi beneran ya, dari kopi dari kelor itu. Ya, beneran. Jadi kopi ini kita ambil ada dari 2 sumber. Pertama itu dari Pulau Lombok, yang kedua itu dari Dompu. Oke. Itu perwakilan dari Pulau Sumbawa. Kita ambil kopi robusta dari Tambora. Nah, kalau dari Lombok kita ambil itu kopi dari Sajang, yaitu dari bawah kaki Gunung Rinjani. Modelnya campuran kelor gitu ya? Ya, kopi-kopi kita ini? mix kelor Oke. dengan bubuk kopi. Gitu. Oke. Itu diterima di pasar, maksudnya lidah masyarakat ketika mengkonsumsi bisa diterima atau banyak yang udah suka itu? Kalau untuk sementara ini lumayan banyak, Mas. Wow, mantap. Tinggal kita produksi yang lebih besar supaya nanti masyarakat itu bisa semakin banyak pilihan. Karena selama ini bagi orang yang bosan minum teh atau tidak biasa minum teh tapi biasa minum kopi, pilihannya adalah kopi kelor. Jadi ada pilihan. Ada komparasi di daerah lain nggak? Misalnya di luar pulau atau di luar daerah ada campuran kelor kopi yang pernah misalnya sebagai komparasi itu ada nggak? Atau pertama kali mungkin ini? Ya, mungkin ini satu-satunya di dunia, Mas. Jadi belum ada. Jadi kita buat ini pertama kali mungkin di Indonesia. Jadi semakin banyak pilihan yang bisa dipilih oleh konsumen nantinya. Wow, Gitu. mantap itu. Kemasannya dalam bentuk saset atau bentuk kalengan atau gimana? Ya, tuh? kemasannya kita buat ini masih dalam bentuk drip bag. Jadi satu drip bag ini isinya itu kurang lebih 15 gram. Jadi 15 satu gram, kemasan ini isinya ada 2 saset. Jadi dimanapun dan kapanpun itu bisa diseduh. Jadi lebih praktis. Jadi tidak perlu pakai sendok, tidak perlu pakai bahan yang lainnya. Tinggal dibuka sasetnya, dituangkan ke air panas, ke cangkir, selesai. Jadi ampasnya bisa dibuang dan bisa digunakan lagi sekali. Saya dan kawan global dimanapun berada perlu suatu saat akan mencoba ini kelor yang unik ini. Untuk sementara penjualannya di mana nih? Untuk sementara kita masih menggunakan sistem online. Online, oke. Itu sudah masuk ke hampir 10 e-commerce, sama kita gandengkan dengan teh kelor. Terus yang baru tadi tadi Pak, kita ada orderan dari Malaysia. Itu kurang lebih ada 1000 pieces akan dipesan. Wah, nah insya Allah minggu mantap depan banget sudah mulai eksekusi. siap. Antar lagi kita akan ngobrol karena temanya semakin menarik ini. Kita dengar tapi yang satu ini ya.